Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar pada pagi hari ini? Sehat. Sehat? Sehat. Mana suaranya? Semangat lagi. Sehat? Sehat. Coba sekarang sebelum kita masuk selalu kita berdoa. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Seri. Ya, sekarang kita sudah berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Ibu melakukan persepsi, yaitu sebentar nanti kita akan melanjutkan pelajaran dari yang minggu kemarin. Tetapi sebelum ibu melakukan pelajaran, ibu akan mengabsen dulu. Dengar ya namanya. Gerald, Hadir, Bu. Brian, Irfano, Nathan Samalang, Hadir, Bu. Alika, Hadir, Bu. Sheryl, Hadir, Bu. Delvita, Hadir, Bu. Gratia, Olivia, Hadir, Bu. Natalia. Hadir, Bu. Jadi sekarang semuanya 100% hadir pada pagi hari ini. Sesudah ibu mengabsen, ibu akan bertanya-tanya sebelum memulai pelajaran. Pelajaran yang kemarin sudah paham dengan kelanjutan hak dan kewajiban. Nah, sekarang di sini ibu akan memasuki pelajaran yang namanya tema hak dan kewajiban. Siapa yang tahu itu hak? Hak itu apa saja? Ya, coba Sheryl. Adalah sesuatu yang harus kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Iya, tepuk tangan dulu kepada Sheryl. Siapa lagi? Alika bisa hak? Nah, coba. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Iya, tepuk tangan kepada Alika. Sudah dengar apa itu hak dan kewajiban? Hak itu seperti apa? Coba ibu sekarang ibu tulis ya, supaya bisa paham. Sheryl, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak adalah apa, Sheryl? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Sesuatu yang harus kita terima setelah Kita melaksanakan kewajiban. Alika, kewajiban itu seperti apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sesuatu yang harus
Coba teman-teman yang lain bisa ditanggapi itu hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Terus kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Coba kalau hak itu di rumah seperti apa? Hak anak didik kalau di rumah seperti apa? Bisa? Ada yang bisa jawab? Kalau Olivia kalau di rumah itu, Olivia punya hak untuk apa kalau di rumah? Melakukan apa? Seperti apa? Sebagai anak kalau di rumah melakukan hak. Hak yang harus diterima seperti apa? Kalau Alika biasa di rumah? Ya, Alika punya hak juga di dalam rumah seperti membantu orang tua. Bisa dipahami? Kalau kewajiban di rumah itu seperti apa? Banyak kan? Iya, seperti apa? Kalau Natalia di rumah, kewajiban Natalia apa kira-kira di rumah? Selain Alika. Ya, coba. Kewajiban Natalia ya seperti Alika. Jawabkan. Yaitu membantu. Nah, apalagi kalau Gratia seperti ada adik di rumah. Ngapain kalau di rumah Gratia? Iya, itu kewajiban ya. Kalau Nathan kewajiban di rumah biasanya ngapain di rumah? Kewajiban Nathan. Biasa pergi ikut bapak kan? Ya, bapak biasa dengan bapak di kebun. Membantu bapak apa biasa di kebun? Bapak kerja apa? Ya, itu berarti membantu memanen jagung. Kalau Gevan, kewajiban di rumah atau di kebun, biasanya apa? Ya, ikut bapak apa? Biasanya kerjakan apa? Kalau di kebun, memanen sayur-sayuran, jagung. Hasil apa? Hasil apa yang dikerja biasanya di kebun itu? Hasil kebun yang ditanam orang tua. Itu kewajiban sebagai anak. Kalau di rumah membantu orang tua dengan hal apapun itu yang dikerja, itu adalah kewajiban seorang anak. Bisa? Ya, sekarang yang ibu tanya lagi di sini yaitu coba Gratia bisa tidak di sini mengamati kegiatan gotong royong. Kalau gotong royong pernah lihat tidak di luar? Gotong royong seperti apa? Gotong royong itu apa? Ada tidak tahu? Biasanya dilihat ada perkumpulan di sebelah. Nah, di kantor desa itu seperti apa? Kerjasama? Iya. Biasanya membersihkan apa di sebelah? Nah, kalau di dalam sekolah sini, kalau membersihkan halaman harus apa? Gotong royong. Nah, di halaman biasanya kita dengan teman-teman harus membersihkan rumput, mengangkat rumput, menyapu. Itu tidak sendiri, pasti apa? Nah, ada teman. Dengan berkumpulan lebih dari satu itu dinamakan apa? Gotong royong. Karena lebih dari satu kita bekerja itu namanya gotong royong, harus bersamaan, tidak dengan sendiri-sendiri atau individu. Jadi kerjasama apapun itu kita harus selalu gotong royong. Biasanya kejadian dari luar sekolah kita lihat masuk ke sekolah, ada di sebelah itu namanya kantor desa. Dilihat itu ada ibu-ibu banyak-banyak, itu namanya apa? Iya, begitupun di dalam sekolah dengan teman-teman. Selain seperti menyapu di dalam
kira-kira bisa sendiri tidak? Harus? Ya, harus apa? Ya, kasih besar sedikit suara. Harus banyak teman, itu namanya royong. Kalau bekerja, apalagi kalau membersihkan di desa-desa itu, di halaman-halaman, dilihat sana di saluran-saluran air, itu tidak bisa dikerja sendiri, harus harus ada teman, harus gotong royong. Nah, setelah itu boleh kita buat diskusi? Boleh. Nah, diskusinya itu untuk mencari solusi atau mencari kesimpulan apa yang dinamakan dengan hak dan kewajiban. Bisa? Bisa. Nah, oke, coba bentuk diskusinya. Di sini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi Alika berarti masuk di sini kelompok 1. Ya, coba. Ya, di sini kelompok 2. Coba. Ini saja ya, maju saja kamar. Kelompok 1. Ya, sekarang Ibu kasih tugas diskusikan. Nah, coba berdiri sini. Berdiri, tidak lupa. Ya. Ya, duduk. Dengar soal yang Ibu berikan. Coba diskusikan apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Dan setelah itu presentasikan hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Bisa tidak? Ya, ini namanya kelompok. Ya, terus ini kelompok 2. Ya, oke, silakan dikerja hanya 5 menit. Diskusikan hasil atau kesimpulan dari hak dan kewajiban. Sebentar presentasikan 1 orang 1 kelompok hasil diskusinya. Ibu kasih waktu hanya 5 menit. Kalau ada yang sudah siap, langsung angkat tangan. Yang sudah siap presentasi hasil diskusinya. Nanti sebentar Ibu berikan penguatan. Ada yang sudah? Ya, kelompok berapa? Ya, coba berdiri bagus. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Kasih keras sedikit suara. Hasil diskusi kelompok 1 yang kewajiban dan hak. Keduanya merupakan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau ditunaikan dengan saling tanggung jawab. Oke. Berikan aplaus dulu kepada kelompok 1. Ya, coba kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya, yaitu permasalahan yang kita dapat dalam pelajaran hak dan kewajiban. Siapa yang mau presentasikan? Oke, Olivia. Kami dari kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2 kewajiban dan hak. Keduanya merupakan 2 hal yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Oke, tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Nah, sekarang Ibu berikan penguatan bahwa semuanya anak-anakku sekalian sudah paham apa yang dinamakan hak, yaitu sesuatu yang harus kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Tetapi kalau kewajiban adalah
sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi lebih berat itu apa? Hak atau kewajiban? Kewajiban, ya? Itu yang lebih berat karena di situ kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Harus apapun itu yang kita laksanakan harus kita punya tanggung jawab. Tidak bisa melepas tanggung jawab. Jadi besar sekali kalau namanya cerita tanggung jawab. Jadi itu sudah menjadi kewajiban kita. Bisa paham? Bisa? Nah, kalau paham sudah namanya hak, kewajiban, gotong royong, maka ada sedikit tugas ibu berikan yaitu tugas soal yang harus dikerjakan dan harus itu dikumpul. Bisa? Nah, coba ibu kasih tugas di sini. Nomor 1. Nah, nomor 1. Tulis soalnya. Di sini dipilih saja yang benar. Membersihkan kelas bersama merupakan contoh titik-titik. A. Bertengkar. B. Gotong royong. C. Bermain. Nah, coba isi jawabannya A atau B atau C. Sudah? Nomor 2. Mengerjakan tugas tepat waktu merupakan sikap titik-titik. A. Tanggung jawab. B. Malas. C. Egois. Ya. Bisa? Nah, sekarang isiannya yang sudah tadi kita bahas semua, jadi ada soalnya. Sebutkan 2 contoh hak siswa di sekolah. Apa saja hak di sekolah? Tulis 2 contoh. 1 apa? Sebagai anak didik di sekolah, apa hak yang harus kita dapatkan kalau di sekolah? Yaitu apa? Ya, kerjakan. Kalau sudah, langsung diantar. Sudah kumpul. Sebelum ibu masuk pelajaran, ibu periksa. Yang sudah boleh antar. Ya, antar. Gratia. Salsa. Salsa. Natalia. Gerald. Sheryl. Nathan. Terus Alika. Ikut terus. Olivia sama Gevan. Sekarang sudah semua paham dan sudah ada nilai masing-masing. Sebelum kita sudahi pelajaran
pelajaran pada pagi hari